Assalamualaikum laskar bres dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Walisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar jangan lupa subscribe, dan jika jenengan ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Siap. Jadi hari ini kita pada pola yang sama, kita akan membahas 5 pertanyaan dari Laskar yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi 5 pertanyaan itu apa saja? Ada yang bertanya, kenapa sapi saya darah itu birahinya tidak jelas tanda-tandanya. Yang kedua, apakah ada beda jarak kebuntingan, jarak kelahiran dari rasi metal maupun limusin? Nah, ini nanti akan kita bahas tentang DO, calving interval, service per conception. Siap. Yang ketiga, ada yang bertanya, sapi saya tahun lalu broyongan Pak Dokter, bagaimanakah cara menanganinya karena sekarang bunting lagi. Yang keempat, apakah yogurt itu bisa digunakan untuk terapi diare pada pedet yang birahi. Dan yang kelima, sapinya pedet usia 12 hari, nafasnya terengah-engah, apakah ini efek dari postpartus? Jadi siap Laskar Ngarit, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Stay tune, mohon please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Siap Laskar Ngarit, pertanyaan pertama dari Jainal Abidin. Assalamualaikum Pak Dokter, sapi saya darah, birahinya tidak tampak gejalanya, tiba-tiba saja keluar darah, mohon solusinya. Nah Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada, yang harus diingat adalah ada 4 fase birahi. Fase preestrus itu gejalanya adalah mulai keluar lendir tapi sedikit, vulva mulai memerah tapi tidak terlalu merah, mulai nafsu makan naik turun, mulai teriak-teriak. Ini adalah fase pre-standing, di mana terjadi lamanya 1 sampai dengan 3 hari Laskar Ngarit. Setelah fase preestrus akan ada fase estrus. Ini adalah fase birahi. Fase birahi adalah fase di mana dianjurkan dilakukan inseminasi buatan Laskar Ngarit. Siap. Jadi fase birahi ini terjadi hanya 24 jam dan disarankan perkawinan dilakukan sepertiga akhir. Jadi jika 18 jam maka dilakukan lebih dari 12 jam ke atas. Siap, disarankan seperti itu. Tapi apakah perkawinan yang dilakukan di luar jam itu, di luar 24 jam ini tidak jadi? Bisa jadi, tetapi tetap dengan harus mampu melakukan deteksi birahi dengan baik. Nah, ciri-ciri adalah triple A maksudnya abang, abu, anget, merah, bengkak, dan hangat. Lalu sapi cenderung teriak-teriak, sapi akan keluar lendir bening banyak sekali. Ketika vulvanya dibuka, dia lebih merah dari sapi-sapi yang lain. Dia cenderung menaiki sapi di dekatnya. Ketika ada sapi yang naik, maka dia bersedia untuk dinaiki, dan dia celingkrak-celingkrik, istilahnya naik-naik. Nah, ketika di situ ada sapi jantan, di kandang yang jenengan ada sapi jantan, maka sapi jantan ini akan merespon birahinya si betina ini dengan cara juga teriak-teriak dan ingin nyamperi si betina birahi. Nah, setelah fase birahi akan masuk fase ketiga, namanya fase metestrus. Fase metestrus ini terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Yakni fase apa? Fase keluar darah, Laskar Ngarit. Fase keluar darah. Fase keluar darah ini karena pecahnya korpus hemoragicum sehingga terjadi pecahnya pembuluh darah, Laskar Ngarit. Nah, disinilah yang orang-orang menyebutnya mens. Jadi sapinya Mas Zainal Abidin ini tahu-tahu masuk fase metestrus, tahu-tahu masuk fase pecahnya pembuluh darah yang ada di dalam. Lalu fase yang ketiga adalah fase diestrus. Itu adalah fase di mana tidak menunjukkan gejala apapun, vulvanya pucat, dia makan seperti biasanya, tidak ada aktivitas teriak-teriak dan lain-lain. Siap, itu yang harus jenengan ketahui. Solusinya, solusi paling gampang dari apa yang dialami sapinya jenengan adalah 1, wajib berikan obat cacing. Pemberian obat cacing, jika memang sapi ini cacingan, dia mampu meningkatkan nafsu makan, meningkatkan kondisi, serta meningkatkan gejala birahi secara tidak langsung. Oke, obat cacing bukan obat birahi, tetapi secara tidak langsung sapi yang bebas cacing dia akan memiliki performa lebih bagus. Yang kedua, genjot nutrisi. Anda lihat body condition score. Jika body condition score di bawah 2,5, maka bisa jadi faktornya adalah faktor ketidakseimbangan dari nutrisi yang ada Laskar Ngarit. Jadi yang harus dengan lakukan, berikan obat cacing,
perbaiki nutrisi, dan saran saya jenengan bisa menggunakan ramban daun-daun, bukan rumput. Jadi misalkan jenengan ada Glyriside, ada daun mahoni, ada pakan-pakan yang biasa digunakan untuk kambing, yaitu bisa jenengan berikan sebagai makanan tambahan. Ingat, bukan sebagai makanan pengganti, tapi sebagai makanan tambahan agar sapinya jenengan nutrisinya lebih variatif. Biasanya birahinya langsung tampak setiap 18 sampai 21 hari sekali, Mas Kanari. Siap? Itu saran dari saya. Dan jika di sana ada dokter, setelah dengan lakukan obat cacing, perbaiki nutrisi, tambah variasi nutrisi, dengan bisa minta injeksi ke dokter tersebut. Injeksi kesehatan bisa, injeksi hormonal juga bisa. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, Pak Dokter mau tanya dari Elvino Excavator. Pak Dokter mau tanya, siklus sapi setelah melahirkan, oke, siap sampai kawin lagi. Dari melahirkan sampai kawin lagi ya. Dari jenis limusin dan simetal apa beda dengan jenis pegon? Lamanya minta kawin lagi. Siap. Kita harus mengenal, Mas Kanari. Buat jenengan yang sekarang nonton video, sekarang hijau banget karena kita akan bahas. Ada yang namanya day open istilahnya. Day open adalah jarak hari dari seekor sapi untuk minta kawin lagi. Sapi melahirkan sampai minta kawin lagi, ini namanya day open. Day open itu rata-rata disarankan antara 60 sampai 90 hari. Tidak boleh lebih 120 hari day open. Jadi range-nya baik pegon, sapi simetal, limusin, peranakan, unggul dan lain-lain adalah range yang diizinkan adalah 60 sampai 90 hari. Ini harus sudah minta kawin lagi. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan proses involusi uterus, Mas Kanari. Involusi uterus rata-rata terjadi 25 sampai 56 hari. Rata-rata 44 hari involusi uterus. Involusi uterus adalah proses kembalinya rahim. Secara fungsi dan ukuran, supaya cepat terjadi involusi uterus, jenengan bisa melakukan injeksi postpartum atau meminimalisir proses kelahiran. Jadi ketika lahir biarkan alami, jangan dibantu kecuali memang butuh bantuan. Oke, itu tadi day open. Day open adalah jarak hari dari sapi melahirkan menuju ke minta kawin lagi atau dikawin lagi. Ini dikawin lagi ya, dikawin lagi. Jadi ini jarak yang disarankan adalah 60 sampai 90 hari. Sapi dari melahirkan harus sudah dikawin lagi. Dari 60 sampai 90 hari, rata-rata 80 sampai 88 hari lah sekarang. Ini adalah rata-rata day open. Oke? Siap. Lalu ada yang namanya calving interval. Calving interval adalah jarak antara sapi melahirkan anak pertama atau sebelumnya menuju ke melahirkan selanjutnya. Nah, jarak dua kelahiran ini rata-rata adalah 360 sampai dengan 380 hari lah sekarang. Lebih dari ini berarti ada masalah. Siap. Lalu ada istilah yang namanya service preconception. Service preconception ini adalah layanan yang dibutuhkan untuk membuat seekor induk bunting. Nah, service preconception ini adalah berapa kali toh sapi kita itu di IB untuk bisa bunting. Maksimal 2. Kalau lebih dari 2, kita ada toleransi 3. Kalau lebih dari 3 berarti Anda bermasalah, sapinya bermasalah, atau mekanisme komunikasi dengan inseminator bermasalah. Oke, itu tadi day open, calving interval, dan service preconception. Jadi sekarang apakah sama? Ada range masing-masing ras dari apa tadi pertanyaannya ya? Dari melahirkan sampai minta kawin. Jadi ini masuk ke day open. Day open adalah jarak dari sapi melahirkan sampai minta kawin atau birahi lagi. Tapi day open itu jarak dari sapi melahirkan sampai sapi dikawin lagi lah sekarang. Siap? Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga lah sekarang. BCLPTC. Dok, sapi saya tahun lalu broyongan dan sekarang sudah bunting lagi. Apa yang harus saya lakukan? Tetap merawat. Jenengan bisa melakukan beberapa pendekatan agar tidak broyong lagi. Pendekatan yang pertama adalah porsi terbagi. Pakan porsi terbagi. Jika seandainya jenengan biasanya memberi makan 2 kali, maka jenengan harus membaginya menjadi 4 sampai 6 kali. Jadi porsi makanannya tetap,
10-12% berat badan, tapi jenengan berikan 4-5-6 kali. Supaya apa? Supaya massa yang masuk ke dalam rumen atau ke dalam lambung itu tidak makbiuk sehingga menimbulkan tekanan terutama di atas kebuntingan 7 bulan. Siap. Yang kedua, porsi minum terbagi. Seandainya jenengan memberikan minum biasanya sehari sekali atau 2 kali, jenengan juga bisa membaginya. Oke. Yang ketiga, kandang dibuat rata atau nungging ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sapi itu depro atau tidur supaya tidak tertarik gravitasi lah sekarang hari. Siap. Yang keempat apa? Jenengan bisa sering melepaskan sapi ini di luar atau di halaman. Tujuannya biar sapi bisa noto, bisa bergerak dan tidak stres dia berada di kandang yang sempit lah sekarang hari. Dan yang keempat, tetap kabar-kabaran dengan dokter, terutama jika ada WA, terutama enak dengan bisa komunikasi seandainya keluar balon. Itu biasanya disarankan sama dokter untuk menunggingkan, melepaskan di angon istilahnya ya, seperti itu. Laskar Ngarit, siap Mas BCL PTC. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat, Laskar Ngarit. Alfian Novali Rizky, Pak Dokter, yogurt apakah bisa digunakan sebagai terapi diare pada pedet? Laskar Ngarit, yogurt adalah salah satu probiotik yang menguntungkan. Jadi probiotik adalah mikroorganisme yang yang menguntungkan, yang bisa menormalkan, bisa menjaga kondisi saluran pencernaan. Apakah bisa digunakan untuk terapi diare pada pedet? Jawabannya bisa, tapi tergantung penyebab diarenya, Laskar Ngarit. Kalau penyebabnya adalah bakteri, ya infeksi, diare karena bakteri, maka dengan memberikan yogurt atau probiotik, kita menyerang bakteri menggunakan bakteri yang lebih menguntungkan. Oke, itu cara kerjanya. Ada dokter yang menggunakan antibiotik. Ini biotik yang merugikan, disuntik. Oke, supaya antibiotik ini membunuh si bakteri. Ada yang menggunakan probiotik. Probiotik ini adalah mikroorganisme yang sama-sama bakteri, tapi dia menguntungkan. Jadi memperbanyak bakteri menguntungkan supaya bakteri yang menguntungkan ini dia bisa mengalahkan bakteri yang merugikan. Jadi, apakah yogurt bisa mengobati diare? Bisa, dengan catatan penyebabnya adalah bakteri dan penggunaannya secara tepat. Jadi, tetap konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesuan yang ada di sekitar rumahnya jenengan. Pendekatannya banyak dan diare tidak melulu disebabkan oleh bakteri. Siap. Bisa koksi atau protozoa, bisa amoeba, bisa cacingan, bisa faktor pakan, bisa jamur, bisa keracunan, bisa faktor stres, bisa overheat. Itu sangat banyak penyebabnya. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, Niko A Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, pedet saya umur 12 hari kok nafasnya tersengal-sengal. Apa karena treatment postpartus? Makasih dok. Treatment postpartus adalah treatment yang dilakukan 1x24 jam setelah seekor induk melahirkan, Laskar Ngarit. Tujuannya adalah untuk memberikan terapi pada induk sesuai dengan kebutuhan. Bisa menggunakan antibiotik, bisa menggunakan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau lemah ya dikuatkan, kalau kurang cairan direhidrasi. Kalau misalkan dia kurang zat besi ya dikasih zat besi. Kalau dia ada indikasi hipokalsemia, hipomagnesemia dan asidosis juga itu segera diselesaikan. Ada gejala ketosis juga dihajar supaya tidak menjadi lebih parah, Laskar Ngarit. Nah, apakah 12 hari ini kok bisa terengah-engah? Apakah efek dari? Oh tidak Pak Bos. Maka jenengan harus mengevaluasi. Yang postpartus kan yang disuntik induknya, anaknya juga tidak disuntik. Nah, pertanyaannya adalah di usia berapa sapinya jenengan di treatment postpartus? Kalau di usia 1 hari pasca melahirkan ya enggak ngaruh, udah habis obatnya. Ya, siap. Jadi kesimpulan saya adalah
Bisa karena infeksi, bisa memang karena demam, bisa karena faktor dehidrasi. Solusi dari saya, segera panggil dokter dan lakukan pemeriksaan pada pedetnya jenengan. Karena pedet derajat dehidrasi 5% saja itu sudah bisa membuat dia drop Laskar Ngarit. Beda dengan sapi dewasa. Siap? Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang baru bisa kita jawab satu persatu. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan mohon bantu share video ini. Laskar Ngarit beres-beres, matur nuwun. Siap, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.